Halo pemirsa, selamat pagi. Hanya karena sering menangis, balita berusia 1 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya oleh kekasih ibunya. Akibatnya korban mengalami luka memar di wajah dan tubuhnya. Saya, Brigita Verlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Sebuah motor metik tiba-tiba terbakar saat melintas di depan pasar Wonorejo, Pasuruan, Jawa Timur. Diduga api terjadi akibat korsleting listrik yang menyambar tangki bensin. Motor ini tiba-tiba terbakar saat melintas di depan pasar tradisional Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Para pedagang dan pembeli sekitar lokasi panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api justru makin membesar menghanguskan motor milik Ahmad Yani, warga Segerepuro. Beruntung saat kejadian pemilik motor berhasil menyelamatkan diri. Saksi mata menyebut motor tiba-tiba mengeluarkan api saat berkendara dari selatan ke utara. Diduga api muncul akibat korsleting listrik yang menyambar ke tangki bensin. Terus terjadi kebakaran diduga dari apa, Pak? Diduga dicopot, dikira bensinnya nggak laju. Terus Setelahnya dicopot lalu ya langsung kebakaran. Hanya dalam 20 menit api melahap habis motor jenis metik ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, korban tewas akibat kecelakaan bus rombongan pejabat Pemkab Agam yang terjun ke sungai di Mandailing, Natal, Sumatera Utara bertambah menjadi 3 orang. 2 korban tewas merupakan kepala dinas Pemkab Agam. Penyebabnya diduga akibat sopir bus mengantuk. Kabar duka kembali datang dari kecelakaan bus pariwisata yang ditumpangi rombongan pejabat pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Setelah menjalani perawatan intensif selama 3 jam di RSUD Panyambungan, nyawa Fatimah, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, tak bisa diselamatkan. Korban tewas lainnya adalah Kadis Kominfo, Pemkab Agam, Fauzan Helmi, Huta Suhud, dan sopir bus sendiri, David Caniago. Bus berangkat menuju Lubuk Basung, Agam setelah rombongan pejabat melakukan studi banding ke kota Banda Aceh. Tragis, dalam perjalanan pulang, bus menabrak pembatas jalan hingga terjun ke sungai Bodang Batanggasi sedalam 15 meter di tepi jalan lintas Sumatera. Kayak ada lubang besar terus langsung Ada mobil dari depan nggak? Dari depan ada mobil? nggak sendiri cuma mobil itu. Mobilnya sendiri. Lokasi jalan terkenal rawan kecelakaan karena menikung dan menyempit. Apalagi saat kejadian diduga supir bus mengantuk. Kondisi jalan memang tikungan, pas tikungan ada jembatan. Tadi setelah kita konfirmasi dengan korban, salah satu korban, beliau mengatakan tidak ada crash. Berarti memang kesalahan dari supir sendiri. Jadi ini namanya kecelakaan tunggal. Ada 15 orang pejabat yang ikut menjadi penumpang bus, seluruhnya merupakan kepala dinas dan kepala bagian pemerintah Kabupaten Agam. Selain 3 penumpang tewas, 14 penumpang lainnya mengalami luka-luka dan kini masih dirawat di rumah sakit. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Pemirsa, duka menyelimuti saat jenazah Fatimah, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Agam, tiba di rumah duka. Keluarga korban menangis histeris, diduga akibat sopir mengantuk, bus yang ditumpangi korban terjun ke sungai. Isak tangis keluarga pecah saat jasad Fatimah, Kadis Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Agam tiba di kampung halamannya, Goba, Sumatera Barat. Keluarga tak menyangka kepergian Fatimah begitu tragis. Ratusan kerabat dan keluarga turut mensolatkan jasad korban di Masjid Goba lalu dimakamkan di pemakaman keluarga.
Fatimah adalah korban tewas ketiga setelah bus pariwisata yang ditumpanginya terjun ke sungai di tepi jalan lintas Sumatera. 14 korban luka-luka lainnya kini menjalani perawatan intensif. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria warga negara Jepang ditemukan meninggal di kamar apartemen di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pria yang berprofesi sebagai manajer restoran ini meninggal saat menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19. Menggunakan APD lengkap, tim pemulasaran jenazah Posko Monas mengevakuasi seorang penghuni apartemen yang ditemukan meninggal di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban adalah warga negara Jepang berusia 45 tahun. Pria yang berprofesi sebagai manajer di sebuah restoran ini tengah menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19. Sebelumnya, korban sempat meminta pertolongan kepada rekan kerjanya untuk membawanya ke rumah sakit. Namun saat petugas akan memanggil ambulans, korban ditemukan telah meninggal. Proses evakuasi jenazah korban baru dilakukan 10 jam setelah meninggal. Pihak keamanan security apartemen mengaku sudah melaporkan pada puskesmas setempat, namun sayang tidak ada penanganan cepat. Almarhum Pak Moria melaporkan kepada security dan untuk memanggil ambulan karena almarhum sedang sakit. Lalu Pak? Nah, kita laporan ke BM dan ternyata begitu kita telepon ke pihak rumah sakit, Bapak Morio sudah tidak bernyawa. Usai dievakuasi dari lantai 20 apartemen, jenazah WNA Jepang ini dikremasi di Cibinong, Bogor sesuai permintaan keluarga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, hanya karena sering menangis, balita berusia 1 tahun dianiaya oleh kekasih ibunya. Akibatnya korban mengalami luka memar di wajah dan tubuh. Ironis, penganiayaan terjadi lebih dari 1 kali. Bocah laki-laki ini terus menangis menahan sakit luka lebam yang dideritanya di wajah dan hampir di seluruh tubuhnya. Bagian wajahnya bahkan membiru. Tragis, bocah 1 tahun ini dianiaya oleh Raihan, kekasih ibu korban. Pelaku selama ini tinggal di rumah ibu korban di Makassar, Sulawesi Selatan, padahal belum resmi menikah. Pemuda 18 tahun ini selalu emosi setiap mendengar korban menangis. Penganiayaan bahkan terjadi lebih dari 1 kali. Ibu korban baru berani melapor saat pelaku yang berprofesi sebagai driver ojek online pergi keluar rumah. Jengkel Ji, kadang kalau tidur Ki terus nangis, merasa risih begitu. Nah, dilampiaskan lagi. Begitu Ji, cuman ini sudah kelewatan nih. Ini pelakunya siapa? Pacarku. Pelaku ini merasa terganggu dan tidak suka terhadap anak ini yang mungkin rewel dan lain-lain. Informasi yang kami dapat memang pelaku ini tinggal satu rumah dengan ibu korban ini. Meskipun mereka informasi yang kami dapat belum melakukan ikatan pernikahan yang resmi. Korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk divisum. Pelaku yang identitasnya diketahui diburu polisi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pelaku penganiayaan terhadap balita berusia 1 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi di rumah kos tempat persembunyiannya. Pelaku merupakan kekasih ibu korban. Raihan Parandi, pelaku penganiayaan terhadap balita, anak kekasihnya, ditangkap polisi di sebuah rumah kos Jalan Petarani 2, Kota Makassar. Pelaku yang merupakan pacar ibu korban ditangkap di kamar kos temannya sesama sopir ojek online. Kepada polisi, pelaku mengaku menganiaya korban lantaran kesal. Korban rewel dan sering menangis. Pelaku menyebutkan ibu kandung korban juga ikut menganiaya korban. Pelaku terancam hukuman lebih dari 14 tahun penjara.
Pemirsa, Raja Dangdut Rhoma Irama kecewa Ridho Rhoma anaknya kembali terjerat kasus narkoba. Ridho kembali ditangkap usai setahun bebas dari penjara. Ditemukan 3 butir pil ekstasi di kantong celananya. Ridho terancam 12 tahun penjara. Publik kembali dikejutkan Ridho Rhoma yang baru setahun bebas dari penjara kembali ditangkap atas kasus kepemilikan narkotika. Sang ayah, Rhoma Irama, mengaku kecewa karena anaknya kembali terjerat kasus yang sama. Saya terus terang shock sekali. Kenapa ini bisa terjadi lagi? Lalu kita pamit ya. Kalau kamu silahkan jangan sendiri. Papa cuma bantu doa aja. Kalau doa nggak boleh putus dari orang tua. Dan Papa maafkan kamu, paduan kamu, dan hadapi itu. Mudah-mudahan kamu lulus dalam semester kedua. Saat ditangkap di apartemen di Jakarta Selatan, Ridho terbukti menyimpan 3 butir pil ekstasi yang disembunyikannya di kantong celana. Hasil tes urin membuktikan Ridho positif mengkonsumsi narkotika jenis amfetamin dan metafetamin usai menghadiri acara di Bali. Narkoba dibelinya dari seorang bandar berinisial M yang kini diburu polisi. Di hadapan publik, Ridho memohon ampun menyesali perbuatannya. Saya ingin sembuh dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Ridho kini terancam mendekam 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 emak-emak terekam CCTV mencuri susu di minimarket. Pelaku menyembunyikan barang curian di balik roknya. Kamera CCTV ini merekam jelas aksi 2 orang ibu rumah tangga mencuri sejumlah kotak susu di salah satu minimarket di Simpang Dolok, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Dengan berpura-pura belanja, pelaku beraksi menyembunyikan susu curiannya di balik roknya. Aksi keduanya berakhir setelah pemilik minimarket melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari keduanya. Tengok. Jadi pas saya lihat CCTV, dia sedang masukkan susu SGM itu tadi ke dalam roknya. Seperti itu. Jadi langsung saya lihat dia ke dalam. Dia kawannya pun ikut menyusup. Rupanya mereka itu berdua. Ada 2 orang nggak ya? 2 orang. Jadi ini perempuan laki-laki Kak? Ibu-ibu. 2 orang. Ibu-ibu. Meski kedua pelaku mengembalikan susu curiannya, pemilik toko tetap menyerahkan kedua pelaku ke Mapolsek Rambutan untuk diproses lebih lanjut. Diduga kedua pelaku ini merupakan sindikat pencuri susu di minimarket. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani melaporkan. Bayi berusia 9 bulan tewas dibunuh oleh ibu kandung dan pria selingkuhan. Pelaku takut perselingkuhan terbongkar karena wajah bayi mirip selingkuhan. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.